Ini sebenarnya boneka. Bagaimana mungkin orang ini memiliki boneka yang begitu kuat? Chen Yun segera terkejut setelah cahaya perak menghilang. Dengan penglihatannya, dapat mengatakan bahwa ini adalah boneka tanpa kemauan apapun. Terlebih lagi, hal yang tidak bisa dia percayai adalah kekuatan boneka ini lebih kuat darinya. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melumpuhkan saya. Sebuah suara yang berisi hawa dingin yang gelap perlahan dipancarkan dari belakang sosok manusia berwarna perak. Segera Xiaoyan melangkah maju dan menatap Chen Yun dengan mata tegang. Wajah Chen Yun berkedut. Tidak disangka kamu memiliki boneka kelas Dozong. Aku benar-benar meremehkanmu. Kan dia, Xiaoyan tanpa ekspresi. Jarinya menunjuk ke arah Chen Yun saat dia perlahan memberikan perintah. Boneka iblis bumi berubah menjadi sosok cahaya yang mengarah ke Chen Yun. Hati Chen Yun tenggelam. Setelah pertukaran singkat tadi, dia tahu bahwa kekuatan boneka ini lebih kuat darinya. Tubuh fisiknya begitu kuat hingga menakutkan. Jika bertarung pasti bukan tandingannya. Hong Li, aku akan menahan boneka ini. Anda akan melawan bocah itu. Begitu dia lenyap, boneka itu secara alami akan berhenti. Setelah dia dihabisi, aku akan memberikan boneka kelas Dozong ini kepada klan Hong Anda. Chen Yun buru-buru berkata. Hong Li kaget mendengar ini. Segera keserakahan yang sulit disembunyikan muncul dari matanya. Boneka kelas Dozong layak didapatkan. Chen tua, aku pribadi akan bertindak pada anak nakal ini untuk membalas dendam untuk anakku yang terluka olehnya. Hong Li tersenyum dengan sikap buas. Tenang, jika ada yang berani menghentikanmu, aku akan mengumumkan bahwa orang itu akan menjadi musuh pavilion petir angin. Kata-kata Chen Yun menyebabkan Han Chi, yang kakinya baru saja akan bergerak, menjadi suram. Terima kasih, Chen tua. Hong Li tertawa. Dia dengan sombong melirik Han Chi. Setelah itu, mengungkapkan senyum kejam ke arah Xiaoyan. Nak, santai saja. Pertama-tama aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu dan membiarkanmu merasakan apa yang disebut takdir yang lebih buruk dari kematian. Hong Li, apakah kamu tidak malu menyerang generasi muda dengan statusmu? Han Chi berteriak dengan suara marah. Hong Li berhenti sejenak. Dia melirik Han Chi dan tertawa. Generasi muda apa? Kekuatannya bahkan sebanding dengan generasi kita. Han Chi, jika klan Han Anda ingin ikut campur, Anda dapat melangkah maju selama Anda tidak takut pavilion petir angin membuat Anda membayar setelah itu. Wajah Han Chi menjadi hijau setelah mendengar ancaman Hong Li. Hong Li sekali lagi tertawa terbahak-bahak melihat Han Chi tidak berani melakukan gerakan. Dia mengepalkan tangannya dan pedang tajam muncul. Diretas secara acak beberapa kali di depannya. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Han Chi. Menurut tebakan Xiaoyan, kemungkinan setengah kaki di kelas Dozong. Hong Li, cepat habisi bocah itu. Suara Chen Yun tiba-tiba ditransmisikan. Senyum dingin di sudut mulut Xiaoyan semakin lebar. Tatapannya dengan cepat mengikuti suara itu dan berbalik. Chen Yun telah ditekan oleh boneka iblis bumi sampai dia dirugikan. Setiap kali mengayunkan tinjunya, dia akan dipaksa untuk menghindar dengan cara yang menyedihkan. Dengan kekuatan boneka iblis bumi, Chen Yun sama sekali bukan tandingannya dalam tabrakan langsung. Chen Yun hanya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di bawah serangan boneka iblis bumi. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Situasi Chen Yun juga terserap oleh mata Hong Li. Jantungnya tanpa sadar bergetar. Tidak disangka boneka itu akan begitu kuat. Bahkan Chen Yun berakhir dalam situasi seperti itu. Sepertinya dia harus segera menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, setelah itu yang tidak beruntung adalah klan Hong mereka. Tinju Hong Li menegang. Dia memegang pedang itu dengan erat. Kakinya segera menginjak tanah berubah menjadi sosok buram yang tiba-tiba melesat. Dengan peningkatan kecepatan Hong Li oleh afinitas angin, dia berhasil muncul di depan Xiaoyan dalam beberapa kedipan. Pedang di tangannya membentuk sepasang pedang yang bersinar terang. Dengan keras membacok Xiaoyan dengan momentum seperti kilat. Cahaya pedang itu mendarat di tubuh Xiaoyan dan menembusnya. Sebuah bayangan. Mata Hong Li sedikit membeku. Sosok Xiaoyan muncul sekitar 10 meter di belakang bayangan. Dia melihat Hong Li yang sedang melihat ke atas. Tangannya menggulung menjadi kepalan dan api hijau yang ganas melonjak keluar darinya. Setelah itu, dia memisahkan api menjadi sekelompok api hijau dan sekelompok api yang tak terlihat. Suhu tiba-tiba melonjak saat kedua jenis nyala api itu muncul. Hati Hong Li terkejut merasakan perubahan ini. Dia sekali lagi menyerbu ke arah Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah dalam menghadapi serangan Hong Li. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan setelahnya muncul dengan cara yang mempesona, menghindari semua serangan dari Hong Li. Dengan kecepatannya,
Hong Li kesulitan mengejarnya. Hong Li juga berangsur-angsur menjadi lebih marah ketika dia ditunda satu demi satu oleh Xiaoyan. Dua kelompok api surgawi di tangan Xiaoyan dengan cepat mulai bergabung. Menggabungkan api teratai yang dibuat dari dua api surgawi adalah tugas yang sangat mulus tanpa kesulitan sedikit pun. Setelah pembentukan secara bertahap di tangan Xiaoyan, energi kekerasan yang menakutkan perlahan menyebar darinya. Setelah merasakan kekuatan energi ini, kelompok Hong Li dan Han Qi mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Di bawah energi yang dipenuhi dengan kehancuran ini, bahkan mereka bisa merasakan sedikit ketakutan. Sungguh menakutkan skill itu. Jika terkena itu, kemungkinan besar aku akan, paling tidak, berakhir dengan luka serius atau bahkan lenyap. Han Qi tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahinya. Dia memandang Hong Li dan Xiaoyan yang berkedip-kedip seperti kucing bermain dengan tikus dan merasakan energi yang semakin liar dan keras di tangan Xiaoyan. Sepertinya dia telah menunjukkan belas kasihan saat itu. Dari penampilannya hari ini, saya akan mengalami kesulitan selama 10 pertukaran di tangannya. Sungguh memalukan. Han Tian tertawa getir. Baru sekarang dia mengerti mengapa Xiaoyan mengucapkan kata-kata arogan itu pada ujiannya beberapa hari yang lalu. Tampaknya di mata orang itu, kekuatan kecilnya tidak layak untuk ditakuti. Xiaoyan seharusnya punya latar belakang. Dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri, dia akan mengalami kesulitan mencapai tahap seperti itu. Terlepas dari seberapa luar biasa bakatnya, lupakan boneka yang menakutkan. Hanya skill kelas tinggi yang tidak pernah berakhir ini adalah sesuatu yang bahkan generasi muda di faksi seperti Pavilion Petir Angin tidak dapat bersaing. Han Qi bergumam, semua orang dari klan Hong, dengarkan, kelilingi anak nakal ini. Sementara Han Qi dan yang lainnya bergumam di antara mereka sendiri. Hong Li, yang tidak dapat menangkap Xiaoyan setelah pengejaran yang lama, benar-benar kehilangan kesabarannya. Cukup banyak orang yang terkejut setelah mendengar raungan Hong Li. Sekarang, mereka ingin menindas orang lain dengan jumlah. Wajah klan Hong ini telah benar-benar hilang hari ini. Beberapa ahli dari klan Hong ragu sejenak setelah mendengar raungan Hong Li. Namun, mereka hanya bisa mengatupkan gigi, mengeraskan wajah, dan menyerang ke depan. Dasar bajingan tak tahu malu. Melihat tindakan klan Hong, Han Zu, yang baru saja menjadi sedikit lebih tenang, segera mengungkapkan ekspresi kesal. Dia ingin maju lagi, tapi ditangkap oleh Han Qi. Ayah, Xiaoyan telah membantu. Kita tidak bisa begitu saja tidak melakukan apa-apa. Han Zu bertanya, kenapa kamu begitu sembrono hari ini? Jika pergi, hanya akan menjadi beban Xiaoyan. Apakah ini membantunya? Han Qi menegur. Sementara mereka berdebat di sisi klan Han, 10 ahli lebih dari klan Hong telah membentuk lingkaran yang melingkari Xiaoyan di dalamnya. Ini menyebabkan Xiaoyan kesulitan menggunakan kelincahannya untuk menghindar. Wajah Hong Li terlihat buas saat dia melihat Xiaoyan yang telah berhenti. Dia memegang pedang itu dan melangkah mendekat, namun baru saja mengambil 2 langkah ke depan. Tubuhnya menegang. Xiaoyan dengan tenang menatap Hong Li. Nyala api di tangannya telah menyelesaikan penggabungan. Api hijau giok yang indah seukuran telapak tangan perlahan muncul di tangannya. Suara keras yang menggetarkan jiwa menghancurkan panggung. Gelombang api hijau yang sangat besar membawa momentum dengan liar melonjak keluar dari titik di mana itu meledak. Seluruh panggung batu langit mulai bergetar hebat. Banyak retakan setebal lengan menyebar tanpa henti dari titik di mana gelombang api. Kecepatan penyebaran gelombang api sangat cepat. Dalam beberapa napas, itu berhasil menyusul para ahli dari klan Hong yang baru saja mengepung Xiaoyan sebelumnya. Gelombang api bergejolak dan menelan mereka semua seperti binatang buas raksasa. Lebih dari selusin sosok tampaknya mengalami pukulan berat terbang mundur. Tubuh mereka bergesekan di tanah. Gelombang api yang menyebar telah melilit lebih dari setengah panggung batu langit. Tak terhitung banyaknya orang yang mengusap keringat yang muncul karena suhu tinggi dari dahi mereka dengan tangan gemetar. Beruntung gelombang api akhirnya tidak menyebar ke kursi penonton. Gelombang api yang menyebar berlanjut selama hampir 1 menit sebelum berhenti perlahan. Debu tebal menutupi setengah dari panggung batu langit. Setelah debu berserakan, interior panggung batu langit akhirnya muncul. Sebuah lubang berdiameter ratusan kaki muncul. Kelompok Han Qi sedikit melebarkan mulut. Tatapan mereka menyapu sekeliling lubang besar itu. Lebih dari setengah lusin ahli dari klan Hong sebelumnya terbaring tidak jauh dengan tubuh hitam hangus. Beberapa dari mereka yang lebih kuat dan lebih beruntung masih memiliki sisa nafas, berada dalam situasi yang terluka parah. Kali ini, klan Hong menderita kerugian besar. Han Qi melihat orang-orang hitam yang hangus itu. Cukup banyak ahli dari klan Hong yang telah mengepung dan menyerang Xiaoyan sebelumnya adalah ahli kelas Do Huang. Di mana Xiaoyan?
Hansu di sisinya dengan cemas bertanya. Di langit, Han Yue dengan lembut memberitahu semua orang. Semua orang menatap dengan tergesa-gesa. Sesosok manusia berdiri di langit yang kosong. Di bawah fokus tatapan orang-orang yang hadir. Xiaoyan di langit mengepakkan sayap tulangnya dan perlahan mendarat di tepi lubang. Memandang para ahli dari klan Hong yang berjuang untuk memanjat dengan wajah tanpa ekspresi. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa yang berat itu muncul. Dia melangkah ke depan dan muncul di samping ahli yang terluka dari klan Hong. Tanpa berkata apa-apa, penguasanya diayunkan seolah-olah sedang memukul bola. Penguasa berat itu menghantam tubuh Do Huang dan dia segera terbang mundur. Suara jelas patah tulang bergema, menyebabkan banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Xiaoyan tidak berhenti setelah melumpuhkan seorang ahli dari klan Hong dengan penguasanya. Dia membalikkan tubuhnya sebelum berjalan menuju ahli lain dari klan Hong yang berhasil selamat dari ledakan teratai api. Mata ahli ini segera mengungkapkan kengerian melihat Xiaoyan. Dia baru saja mengeluarkan senjatanya ketika sosok manusia melintas di depannya. Penguasa berat diayunkan dan orang itu seperti bola karet terbang. Sebelum mendarat di tanah dalam jarak 100 meter, rasa dingin di wajah Xiaoyan menjadi lebih padat setelah menghabisinya. Dia berbalik dan berjalan ke ahli cedera berikutnya dari klan Hong. Penguasa berat sekali lagi dengan keras diayunkan ke ahli terakhir dari klan Hong. Dia perlahan menoleh dan tatapannya mendarat pada sosok manusia di kejauhan yang sedang berjuang untuk berdiri. Orang itu adalah Hong Li. Pakaian Hong Li compang-camping. Rompi yang memancarkan cahaya samar-samar terlihat di balik pakaiannya. Itu bukan barang biasa. Dia mampu bertahan karena perlindungan rompi bagian dalam ini. Xiaoyan, karena kamu berani membantai anggota klan Hong, kami tidak akan beristirahat sampai kamu lenyap. Jari Hong Li bergetar menunjuk ke arah Xiaoyan. Bukankah itu sudah terjadi? Xiaoyan tersenyum. Senyumannya dipenuhi dengan rasa dingin. Dia baru saja akan bergerak ketika suara tiba-tiba ditransmisikan dari sudut lain panggung batu langit. Tatapan Xiaoyan mengikuti suara itu dan menoleh. Dia melihat Chen Yun dipukul sampai saus merembes keluar dari sudut mulutnya. Meskipun boneka iblis bumi tidak mengetahui teknik Do, hanya serangan yang dapat dilepaskan oleh tubuh fisiknya tidak jauh lebih lemah dari teknik Do. Hanya masalah waktu sebelum Chen Yun lenyap di tangan boneka iblis bumi. Orang-orang tak berguna dari klan Hong ini. Wajah Chen Yun menjadi sangat suram setelah menderita beberapa luka dalam pertarungan. Sudut matanya dengan cepat melirik Xiaoyan dan dia mengutuk dalam hatinya. Hong Li, kenapa kamu tidak memanggil Hong Tianxiao? Apakah klan Hong berniat untuk dihancurkan olehnya? Hong Li terkejut setelah mendengar raungan marah Chen Yun. Tatapannya dengan kejam mendarat di Xiaoyan. Hong Li dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok berwarna merah dari cincin penyimpanannya dan dengan keras menghancurkannya. Potongan batu giok baru saja hancur ketika sosok manusia tiba-tiba muncul di depannya. Hong Li buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat wajah seram. Dia buru-buru mundur karena keterkejutannya. Penguasa berat itu melambai dan segera membawa ledakan sonik yang menusuk telinga, menghantam dengan keras ke tubuh Hong Li. Dia memuntahkan seteguk air soda kaleng segar. Tubuhnya terbang ke dalam lubang besar seperti meteorit, menabrak batu besar. Fragmen batu terbang ke segala arah. Hong Li gemetar beberapa kali sebelum tubuhnya perlahan-lahan menjadi kaku. Xiaoyan, cepat pergi. Hong Li telah mengirim pesan kepada leluhur klan Hong. Dia akan segera tiba. Kekuatan orang tua itu sedikit lebih kuat daripada Chen Yun. Suara cemas Hanci dikirim ke telinga Xiaoyan setelah dia mengirim Hong Li terbang bersama penguasanya. Tinju Xiaoyan menegang. Dia menarik napas dan menangkupkan tangannya ke arah klan Han. Sayap tulang di punggungnya mengepak saat dia hendak mengambil boneka iblis bumi. Aura agung tiba-tiba ditransmisikan dari sudut kota Tianbei. Segera raungan murka bergema di langit kota Tianbei. Karena berani membantai anggota klan Hongku, aku yang dulu akan merobek mayatmu menjadi puluhan ribu keping dan mengubah tulangmu menjadi abu hari ini. Terlepas siapa dirimu,